Baik, teman-teman semuanya, kita berjumpa dalam program e-course yang berjudul Incoterms 2020. Ini adalah salah satu program e-course yang difasilitasi oleh provider PIC Training. Ya, dalam program ini nantinya saya akan secara khusus menjabarkan ya mulai dari mengenal apa itu Incoterms 2020 ya sampai dengan nanti bagaimana kita menganalisis kasus-kasus permasalahan yang terkait dengan Incoterms khususnya Incoterms 2020. Sebelum kita mulai, saya sedikit memperkenalkan diri mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti program e-course ataupun dalam training-training yang lain ya dengan saya sedikit memperkenalkan diri dulu buat teman-teman yang mungkin belum pernah bertemu dengan saya. Ya, ini dia kurikulum vitae saya secara singkat. Jadi nama saya Surono. Saat ini saya bekerja sebagai Widya Iswara di Pusdiklat Bea dan Cukai. Ya, jadi kalau jabatan Widya Iswara itu secara khusus adalah jabatan tenaga pengajar. Jadi sama halnya seperti dosen ketika di perguruan tinggi ya ataupun guru atau pengajar lainnya. Nah, saya khusus mengajar pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mungkin sekilas mengenai kurikulum vitae saya. Ya, jadi sebelum saya bergabung di Pusdiklat Bea dan Cukai, saya pernah bekerja kurang lebih sekitar dari tahun 94 lah setelah saya lulus dari program diploma sampai dengan terakhir tahun 2019 ya. Jadi kurang lebih sekitar 15 tahun di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian tahun 2009 saya bergabung menjadi Widya Iswara Pusdiklat Bea dan Cukai. Kalau secara akademis ya ini mungkin teman-teman bisa lihat di pojok kiri sebelah bawah ini saya adalah lulusan dari program diploma, mungkin orang lebih familiar menyebutnya dengan istilah program diploma STAN ya atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya kebetulan jurusan Kepabianan dan Cukai, lulus tahun 1994. Kemudian S1 saya di Setialan Jakarta dan S2 di Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Itu pengalaman akademis ya. Kemudian pengalaman course karena relevansinya dengan apa yang saya sampaikan ya atau saya ajarkan dalam beberapa program ya. Jadi khusus untuk perdagangan internasional ini saya sengaja memberikan gambaran singkat mengenai kurs yang pernah saya ikuti. Ya, ini gambarannya. Kurang lebih saya pernah mengikuti berbagai workshop maupun seminar yang terkait dengan perdagangan internasional, Incoterms ya maupun trade mechanism. Ya, termasuk juga basic forwarding dan Viata Diploma dari ALFI ya. ALFI ini Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Jadi untuk basic forwarding saya selesaikan di tahun 2019 dan saat ini saya masih mendalami untuk Viata Diploma ya di tahun 2021 ini. Ini mungkin kurikulum singkat saya secara gambaran umum ya. Kemudian secara khusus kita akan melihat apa sih yang akan kita pelajari ya, ini overview-nya di dalam e-course mengenai Incoterms 2020. Kalau pembagiannya saya bagi menjadi 4 topik besar ya atau subtopik besar. Jadi yang pertama kita akan khusus mendalami mengenai konsepnya dulu ya, konsep mengenai Incoterms ya, khususnya nanti Incoterms tahun 2020 ya. Karena Incoterms itu pada dasarnya adalah suatu rangkaian ya, suatu rangkaian rule ataupun produk dari International Chamber of Commerce yang setiap 10 tahun selalu diperbaharui. Ya, jadi sejak tahun 2000 ya, kemudian diamandemen atau diubah di tahun 2010, yang terakhir amandemen di tahun 2020 ya, yang nantinya secara khusus akan kita pelajari. Jadi kita akan mengenal apa itu Incoterms ya secara konseptualnya, kemudian ruang lingkup
ya, ruang lingkup pengaturan. Jadi Incoterms itu mengatur tentang apa? Kita akan lihat secara lebih detail ya. Kemudian aplikasinya, ya, aplikasinya dan terutama terkait dengan format umum pengaturan yang diatur oleh Incoterms ya. Jadi bagaimana mengaplikasikan Incoterms tadi di dalam sales kontrak ya, bagaimana kita mencantumkannya maupun bagaimana kita memahami ya termin-termin dari Incoterms itu sendiri. Kita akan lihat pada subbagian di konsepsi Incoterms. Kemudian berikutnya kita akan lihat perubahan yang mendasar ya, ada 7 perubahan besar di dalam Incoterms tahun 2020. Nanti kita akan bahasnya menjadi 3 pembabakan ya, supaya nanti penyampaiannya lebih lebih mengena ya, karena tidak terlalu panjang ya. Kita akan bagi segmennya menjadi 3 bagian. Ini mengenai perubahan yang terjadi pada Incoterms 2020. Nah, baru bagian inti dari penyampaian materi Incoterms ini kita akan breakdown secara detail ya mengenai 11 termin dari Incoterms tahun 2020. Ini juga akan kita bagi secara parsial untuk memudahkan. Mungkin pembagian berdasarkan Incoterms saja nanti ya. Jadi ada yang dari 11 termin tadi, ada yang 7 termin yang bisa dipakai di berbagai moda transportasi. Kemudian ada 4 termin yang spesial khusus hanya bisa dipakai di angkutan laut dan sungai saja. Kita akan bagi pembabakannya menjadi 2 bagian seperti itu ya, dalam penjelasan mengenai bagian inti dari termin Incoterms. Baru di materi terakhir kita akan melihat secara mendetail nanti bagaimana cara kita menganalisis terkait dengan permasalahan ya yang berkaitan dengan Incoterms tentu saja ya. Jadi bagaimana teknik analisanya mulai dari mengidentifikasi permasalahan sampai dengan mengaplikasikan pasal-pasal atau klausul-klausul ya di dalam Incoterms. Karena nanti ada 10 klausul ataupun pasal untuk pembeli dan 10 klausul untuk penjual. Nah, itu yang akan menjadi fokus dalam pembahasan kasus permasalahan. Kita akan mengarahkannya ke sana. Ya, ada 4 contoh kasus yang nanti saya akan sampaikan bagaimana kita cara membaca kasusnya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya sampai dengan mengaplikasikannya di dalam format umum klausul pengaturan Incoterms. Baik teman-teman, itu ya kurang lebih ada 4 section yang nanti kita akan sampaikan. Nanti kita akan mulai dari konsepsi Incoterms yang pertama dulu ya. Terima kasih, nanti kita akan masuk ke materi berikutnya.